Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al, jadikan olehmu fiha, dalam oyot-oyot tadi, akar-akar tadi, maksudnya fitil kal uruk, pada akar-akar tadi, ihlijat taubah. Ihlij itu obat urus-urus. Kalau diminum terus gampang mencret, muntah-muntah, lalu racun kotoran yang di perut itu menjadi keluar semua. Itu namanya obat urus-urus. Bahasa Arabnya ihlij. Taubat yang berfungsi membersihkan dosa, seperti jamu urus-urus berfungsi membersihkan kotoran perut. Hadza utawi iki lafat ihlijit taubah iku min idhafatil musyabbah bih lil musyabbah, setengah saking memudhofkan musyabbah bih mudhof kepada musyabbah. Maksudnya ij'al, jadikan olehmu at-taubata taubatan nasuha al musyabbahata, yang mana taubat itu diserupakan bil ihlij, dengan jamu urus-urus, diserupakan dalam hal kesamaan apa? Fi anna kullan, dalam hal bahwasanya masing-masing dari ihlij dan taubat iku yuzhibu, bisa menghilangkan al-wasakha, kotoran. Fal ihlij, jamu urus-urus, yuzhibu wasakhal batni, bisa menghilangkan kotoran perut. Wa taubatu, sedangkan taubat, tuzhibudz dzunuba, menghilangkan dosa-dosa. Jadi dikongkon tobat di sini. Qala, bersabda An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang yang sudah bertaubat dari dosa itu seperti orang yang sama sekali tidak punya dosa. Wa idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzambun, apabila Allah mencintai seorang hambanya, maka lam yadurrahu, tidak akan membahayakan hamba itu, zambun, dosa apapun. Kalau ada hamba dicinta, disayang Allah, meskipun pernah berbuat dosa, ngapunten Gusti, kula salah rapopo, sama niku lho, hamba terkasih, salah-salah yo tetep disepuro. Watrahhu, lalu masukkan, lemparkan obat urus-urus itu, al-ihlij, ma'atil kal uruk, bersamaan dengan oyot-oyot akar-akar tadi, fi hawunar ridho, dalam lumpang ridho, keridhoan hati yang diumpamakan koyok lumpang. Lumpang itu terbuat dari batu, kayak numpuk pari. Ya, kayak numpuk jagung ben lembut, jenenge lumpang. Terus sing ngene iki jenenge apa? Oh, karo samane wong kutha tenan. Jenenge alu. Sing numpuk lho. Sing wadahine sor teko batu iku jenenge lumpang, hawun lumpang. Maksudnya firridho, cemplungkan itu di dalam ridho. As-syabih, yang mana ridho itu menyerupai bil mihros, menyerupai dengan lumpang. Dalam hal apa menyerupai lumpang? Fi anna kullan, dalam hal bahwa masing-masing dari lumpang maupun ridho, iku yudakku fih, dibuat menumbuk, dibuat menghaluskan, menumbuk.
Qala Nawawi, ridho itu apa sih? Ridho itu orang meskipun dapat yang sakit, enggak enak, diolok nih musibah, hati itu enggak marah sama sekali. Tetap legowo itu namanya ridho. Ar-ridho, makna ridho adalah sururul qalbi, kebahagiaan hati, bi murril qada, dengan pahitnya takdir, dengan pahitnya musibah hati tetap bergembira. Wa qala al-muhasibi ar-ridha sukunul qalbi tahta majari al-ahkam. Ridha adalah ketenangan hati di bawah berjalannya, di bawah berlangsungnya keputusan-keputusan Allah alias takdir. Wa qala Ruwaim ar-ridha istiqbalul ahkam bil farah. Ridha itu apa? Menyambut ketentuan-ketentuan takdir bil farah, dengan sukacita, dengan gembira. Misale sampean tahu-tahu ada demi memutus Covid ini, dari Polri Pusat membuat aturan anak pondok enggak boleh pulang, hari raya tetap di pondok, nggih. Enggak boleh mudik, nggih. Sampeyan omahe 300 meter mudik gampang ae. Tetap disambut gembira. Washakhu, dan tumbuklah, haluskan campuran dari semuanya itu, yakni dzalikal majmu', haluskan apa-apa yang telah dikumpulkan tadi, minal fakri, dari kemiskinan, wa tawadhu, dan andap, asor wa taubati, dan taubat, wa ridho, dan ridho. Dihaluskan di mana? Biminjaril qanaah, dengan alu yang namanya qanaah, dibarengi sifat neriman yang diumpamakan kayak alu. Maksudnya bil qanaah, dengan qanaah, asyabihati, yang diserupakan, bil mitaqqati, dengan alat tumbuk. Alat tumbuk itu namanya alu. Iku golongane nang ndoro-ndoro sik ana alu to. Ana? Gak ana. Kutha berarti. Hidung kandang sik ana. Ana ya. Sampeyan dadi wong kutha kabeh. Ngertine Pizza Hut ya. Qala, mengucap ba'duhum, sebagian dari para ulama, al-qanaatu tarkut tasawuf ilal mafqud. Qanaah itu tidak usah kepingin-kepingin, enggak usah gemilian kepada sesuatu yang tidak dipunyai. Kalau enggak punya ya sudah, sama enggak punya, temanmu punya, enggak usah kepingin, dewe-dewe kok. Wal istighna'u bil mawjud, dan merasa cukup dengan rizki yang ada. Rizki yang enggak punya, kita enggak usah kepingin. Rizki yang ada ini sedikit atau banyak, udah kita merasa cukup. Itu namanya qanaah, nrimo ing pandum. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, al-qanaatu minar ridha bimanzilatil wara'i minaz zuhdi. Posisi qanaah dari ridho sama dengan posisi kedudukan wirai dari sifat zuhud. Orang itu zuhud, kalau zuhud otomatis harus wirai. Orang itu ridho, kalau ridho dengan semua takdir, otomatis harus qanaah. Fal qanaatu awwalur ridho, sehingga qanaah itu langkah awal, tahap awal dari ridho. Wal wara'u,
awwaluz zuhdi. Wirai itu langkah awal dari zuhud. Waj'alhu, jadikan itu semua qanaah, taubat, marung-marung dur mengeri, ridho, ya tah? Macam-macam tawadhu, fakir. Jadikan itu semua yakni minal qanaah wa malan lafat-lafat qabla yang sebelumnya ditaruh di mana semuanya itu? Fi qidrit tuqa, di dalam periuk atau kendil ketakwaan. Wis mari ditumbuk lembut, campur semua, pasang periuknya, kendilnya, taruh di atas kompor, cemplung nang kabeh digodhog tapi diwehi banyu dhisik. Diumpamakan ketakwaan yang berfungsi untuk menggodok seperti periuk, seperti panci, seperti kendil, kidrun, seperti kawah, condro, digodok di situ. Qala Abu Abdillah Ar-Rawzabadi, at-taqwa mujanabatu ma yub'iduka anillah. Takwa adalah menjauhi apa-apa yang bisa menjauhkan Anda dari Gusti Allah. Wa qala Ibnu Atha, littuqa zahirun wa batinun. Ketakwaan itu mempunyai aspek zahir dan aspek batin. Fa zahiruhu muhafazatul hudud. Zahir dari ketakwaan adalah menjaga batas-batas hukum Allah. Jangan dilanggar, jangan diterjang. Itu namanya takwa. Wa batinuhu, aspek batin dari takwa adalah an-niyatu wal ikhlas. Adanya niat dan ikhlas. Wa subba alaihi, tuangkan atas itu semua, barang-barang semis dimasuk neneng kendil mau, al-majmu' minat tuqa wa ma qablaha, kumpulan dari ketakwaan dan apa-apa yang sebelumnya, ma'u al-haya, tuangkan atas itu semua air al-haya, apa? Rasa malu. Wis takwa, wis sembarang, masih ditambahi duwe izin karo Gusti Allah. Kate tampil kaya ulama, izin lah, wong aku durung dadi ulama. Wa qala al-Junaid, al-haya'u halatun tansha'u min ru'yatin ni'ami wa ru'yatit taksir. Imam Junaid al-Baghdadi dawuh, malu adalah kondisi hati yang cukul timbul muncul dari perbandingan melihat banyaknya nikmat-nikmat Allah dan melihat betapa taksir lalainya teledornya kita. Begitu baik Gusti Allah, banyak nikmatnya, di sisi lain kita teledor dalam mensyukuri nikmat. Dari situlah terus kita malu. Ngapunten Gusti, jenengan kok paring terus, lah sing wingi dereng kula syukuri, izin kula. Nah, itu namanya izin. Melihat betapa banyaknya nikmat dan jasa kebaikan Allah, sementara kita sendiri masih taksir, lalai teledor. Zaman punya orang tua, punya mertua, punya guru, betapa banyaknya guru, mertua, orang tua memberi sampean, sementara sampean belum bisa berbuat baik. Ngapunten kula izin. Nah, itu namanya haya. Wa qala Dhunnun al-Misri, al-haya'u min wujudil haibah fil qalbi ma'a wahsyati ma sabaqa minka ila rabbik. Izin itu apa? Rasa malu itu. Rasa malu itu timbul dari adanya ketakutan kepada Allah di dalam hati. Begitu besar agung wibawa Allah,
dalam hati zaman ini. Ma'a wahsyatima beserta sepinya apa-apa sabaqo yang telah lewat, yang telah dilakukan mingka oleh kamu ila rabbika kepada Allah Tuhanmu. Jadi melihat Allah sebegitu wibawa, melihat Allah sebegitu agung, luar biasa, banyak nikmatnya, sementara apa yang dari kita kepada Allah masih sangat sedikit, bahkan kosong. Wahsyah. Wa aghlihi, dan didihkan hal itu, mendidih, umumkan hal itu. Apa umum itu bahasa Indonesia? Buatlah mendidih. Aghli, godoklah, ngono ae kok mendidih. Ma apa-apa, fil qidri yang ada di dalam kendil tadi, minal ma' yakni air rasa malu, wa ma ma'ahu dan apa-apa yang bersamanya, digodok dengan apa? Binaril mahabbah, dengan api cinta. Cinta itu penuh membawa semangat tapi kadang panas. Ya kan? Orang yang kamu cintai dilirik orang lainnya wis panas. Orang yang kamu cintai di WA orang lain kemeropok wis panas. Naril mahabbah. Qala Abu Yazid Al-Bustami, al-mahabbatu istiqlalul katsir min nafsika wastiksarul qalil min habibika. Cinta yang sejati adalah menganggap sedikit sesuatu yang banyak dari kamu. Sampeyan sudah memberikan kepada kekasihmu banyak sebetulnya. Tapi ngapunten kula dereng sakit namun sekedik, padahal sebetulnya banyak. Wastiksarul qalil, dan menganggap sudah banyak min habibika dari kekasihmu. Sementara kekasihmu membalas mungkin apalah didik, mboten usah jenengan kok membalas kuatah sangat ngoten. Nah, itu loh namanya cinta. Ojo kok sampean main didik terus rumongsone akeh. Kono wis mane akeh rumangsamu sik didik. Itu jenenge Catuk Maringgih. Ya, dengan Siti Nur bahaya. Harus dibayar dengan cinta. Wa qala Abu Abdillah Al-Qurashi, haqiqatul mahabbati, hakikat mahabbah adalah antahaba kullaka liman ahbabta. Masya Allah. Kamu siap menghibahkan, mengkorbankan totalitasmu kepada orang yang kamu cintai. Itulah namanya cinta sejati, Mas. Sampeyan kepada orang yang kamu cintai, totalitas, loss tanpa rewel. Itu baru namanya cinta. Kalau kesele, kalau sampatin, nggih. Jenenge cinta. Sopo iku bengok-bengok. Jaluki blonjo iku man ayane, itu tuh cinta itu. Cilik-cilik wis padha rapi, bareng dijaluk blonjo kumat ayane. Kecek isine sawo. Wes terus nih. Fala yabqa, sehingga tidak ada lagi laka bagimu mingka dari engkau syai'un sesuatu apapun. Habis sudah. Full total diberikan pada orang yang kamu cintai. Waj'alhu, jadikan mahabbah wa ma yughla biha, dan apa-apa yang digodok bersamanya fi lawis mateng fi qadahi syukri, dalam mangkok kesyukuran. Terakhir beres terus tetap syukur sedikit banyak enggak ono ngersulone, tetap alhamdulillah, waras wis atimu waras temenan. Wa huwa al-i'tirafu bi nikmatil mun'im
ala wajhil khudu. Syukur adalah pengakuan tulus terhadap kenikmatan Allah sang pemberi nikmat. Ala wajhil khudu dengan cara andap asor. Warawihhu lek sik panas kipasono apa dikipasi? Diipiti apa? Apa lek ngarani? Ben adem lho, kan sik panas. Diiliri, nah, ilir-ilir. Dikipasi. Aima barang-barang fil qadah yang ada di dalam mangkok yang baru direbus tadi. Bimirwahatir roja, dengan kipas roja. Roja yang seakan-akan itu diumpamakan kayak kipas terus memberi harapan. Qala Abu Abdullah bin Khafif, ar-raja'u huwa istibsyarun biwujudi fadlihi ta'ala. Raja itu apa? Menyambut gembira adanya karunia dari Gusti Allah, tetap optimis, memandang masa depan dengan penuh keceriaan. Ya, ojo gelap. Kayak arek pondok ora ono susah duwe dhuwit, guyu ra duwe dhuwit yo. Guyu enak ae, Mas. Enak. Wa qila huwa an-nadhar ila sa'ati rahmatillah. Katanya roja itu apa? Memandang betapa luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wasrabhu, lalu minumlah yang setelah dikipasi ilir-ilir jadi adem dah. Lalu diminum ma fil ina, apa yang ada di dalam wadah tadi diminum bimil'aqatil hamdi. Disendoi dengan sendok tahmid satu persatu alhamdulillah. Ay astana Allah, memuji-muji Allah ma'a ta'zimilah, beserta mengagungkan Allah. Mil'aqah, cara membacanya bikasril mim wa sukunil lam wa fathil ain wa yuqalu dikatakan pula milak apa? Milaqah. Fa innaka in fa'alta dzalika, sungguh jika kamu lakukan itu semua bil madhkuri kulli minal asrah fa innahu yanfa'uka, sungguh itu semua akan berguna bagimu min kulli da'in, dari segala penyakit, wabalain, bencana, fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah.